Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali program Doa Pagi GPDI Budi Mulya hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Oleh karena itu, kami akan menikmati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, pagi ini kita akan membaca Efesus 5 ayat yang ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Pesan firman Tuhan hari ini untuk kita menjauhkan diri dari percabulan. Hidup dalam percabulan ialah hidup tidak senonoh, melanggar kesusilaan, hubungan seksual di luar nikah. Ini adalah perzinahan, perbuatan yang haram. Perbuatan cemar yang kotor, melanggar firman Tuhan, dan juga melanggar hukum. Sedangkan percabulan rohani adalah menyembah berhala-berhala. Berhala bukan hanya patung, tetapi ada banyak berhala, yaitu sesuatu hal yang dianggap lebih penting dari Tuhan. Hal-hal kesenangan duniawi, kemewahan, dan kekayaan yang menjadi tujuan hidup. Ini adalah termasuk berhala-berhala yang diutamakan dalam hidup manusia. Kehendak Allah ialah hidup yang kudus. Sebab itu kita harus menjauhkan diri dari percabulan. Kita harus hidup suci, hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Hidup kudus, hidup suci, hidup yang terpisah dari dunia, dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang suci. Allah kita adalah Allah yang mampu untuk menguduskan. Hidup kudus harus menjauhi percabulan. Firman Allah yang kita baca, kita renungkan, kita lakukan, itu yang menguduskan kita.
dari hari ke hari, sehingga Tuhan berkenan. Puji Tuhan. Hidup kudus, murni, suci, berarti hidup tidak dalam dosa lagi. Karena dosa adalah pelanggaran hukuman Allah. Supaya kita hidup dalam kekudusan, ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama, kita harus mematikan keinginan daging. Kolose 3 ayat 5 dan 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal daging, yaitu mematikan keinginan daging. Hal yang kedua, kita harus memiliki pikiran yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Allah mengajarkan kita untuk berpikir dengan baik, berpikir positif, berpikir hal yang membangun. Biarlah kita memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kita, yaitu firman Allah di dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kita harus hidup dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menjadi penolong kita. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus mau memenuhi hidup kita, berdiam dalam diri kita. Ia bekerja mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mengikuti program doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jadikan kami taat untuk melakukan firman-Mu, menjauhi percabulan. Kiranya bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang mengadakan aktivitas sekolah maupun di rumah, dimanapun umat Tuhan berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu.
bagi yang menghadapi pergumulan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi. Kiranya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kiranya di dalam nama Yesus Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan, dan memulihkan. Dan akhirnya kami akan mengakhiri program doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati semua umat Tuhan, berkati jasmani maupun rohani. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami dan memberkati umat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.